Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurul Aini dengan NPM 23062369985 dari kelas B, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan terkait UTS metodologi terapan dengan judul penelitian saya yaitu efektivitas latihan fisik dalam pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL. Next. Pemaparan yang akan saya paparkan yaitu latar belakang penelitian, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, jenis data penelitian, populasi dan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir kerangka konsep. Berdasarkan Jurnal Fisioterapi Terapan Indonesia menunjukkan bahwa ACL ini merupakan salah satu ligamen yang sering mengalami cedera dengan tingkat kejadian sebesar 16%. Prevalensi cedera ACL kisaran 38-78 dari 1.000 orang per tahun. Di Indonesia, angka rekonstruksi ACL meningkat sebesar 42% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Terapi latihan fisik merupakan komponen utama dalam program rehabilitasi pasca rekonstruksi ACL. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik yang terstruktur dengan baik dapat mempercepat pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL. Oke, boleh di next. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah latihan fisik efektif dalam mempercepat pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL? Yang kedua, sejauh mana latihan fisik berpengaruh terhadap pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL? Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu menilai efektivitas latihan fisik dalam mempercepat pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi anterior cruciate ligament atau ACL. Kemudian untuk tujuan khususnya yang pertama mengetahui latihan fisik yang efektif dalam mempercepat pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL. Yang kedua, menganalisis sejauh mana latihan fisik berpengaruh terhadap pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL. Oke, next. Kemudian, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang juga dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yakni hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan sendi lutut pasca operasi ACL, termasuk peran latihan fisik. Hal ini dapat memicu penelitian lanjutan dengan metode yang lebih optimal dan individualisasi program rehabilitasi. Kemudian, temuan dari penelitian ini bisa digunakan untuk memperbarui atau mengembangkan pedoman klinis dalam penanganan pasca bedah rekonstruksi ACL. Yang kedua yaitu manfaat praktisnya yang dimana bagi pasien pasca operasi ACL dapat memperoleh manfaat praktis berupa program rehabilitasi yang terarah. Kemudian bagi fisioterapis dan praktisi kesehatan bermanfaat, penelitian ini akan memberikan panduan yang jelas tentang jenis dan intensitas latihan fisik yang sebaiknya diterapkan dalam program rehabilitasi ACL. Okay, next. Dari penelitian ini terdapat kerangka teori yang menggambarkan proses rehabilitasi pasca operasi ACL yang berfokus pada latihan fisik dan terapi kekuatan untuk meningkatkan fungsi sendi lutut, khususnya range of motion atau ROM. Komponen utamanya itu yang pertama ada post ACL yang dimana kondisi awal setelah operasi ACL yang dimana pasien membutuhkan rehabilitasi untuk memulihkan fungsi sendi lutut. Proses rehabilitasi yang menjadi inti dari pemulihan ini dibagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada latihan fisik, dan yang kedua itu ada strength training. Latihan fisik ini mencakup berbagai jenis latihan yang dirancang untuk meningkatkan ROM dan mengurangi
kekakuan otot. Nah, jenis-jenis latihan ini yang pertama ada strike leg raise yang atau SLR. Nah, latihan ini tuh untuk memperkuat otot quadricep tanpa membebani sendi lutut. Yang kedua ada heel slide yang dimana latihan ini untuk meningkatkan fleksibilitas lutut. Yang ketiga ada ankle pumping yang dimana latihan ini untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah pembekakan. Yang keempat ada bridging yang dimana latihan ini untuk mengaktifkan otot gluteus dan punggung bawah. Yang kelima ada hidroterapi yang dimana latihan ini dalam air untuk mengurangi tekanan pada sendi. Dan yang terakhir itu ada quadricep dan hamstring exercise yang dimana latihan ini untuk memperkuat otot utama yang mendukung lutut. Nah, dari manfaat-manfaat latihan fisik itu didapatkan manfaatnya itu yang pertama meningkatkan ROM, kedua mengurangi kekuatan otot, dan yang ketiga itu merelaksasi otot, dan yang terakhir itu menstimulasi otot untuk pemulihan. Nah, selanjutnya ada strength training yang dimana berfokus pada peningkatan kekuatan dan fleksibilitas melalui terapi latihan intensif atau exercise therapy. Nah, manfaat dari strength training ini yang pertama meningkatkan ROM, yang kedua meningkatkan fleksibilitas, dan yang ketiga itu meningkatkan massa otot. Kemudian hasil akhir yang didapat dari kedua komponen ini yaitu range of motion atau ROM yang meningkat. Nah, tujuan utama dari rehabilitasi ACL adalah meningkatkan ROM sendi lutut sehingga pasien dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari atau olahraga dengan optimal. Dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka teori ini menunjukkan bahwa rehabilitasi pasca operasi ACL melalui kombinasi latihan fisik dapat mempercepat pemulihan fungsi sendi lutut dengan cara meningkatkan ROM, kekuatan otot, fleksibilitas, serta mengurangi kekakuan otot. Boleh di next. Adapun kemudian itu tempat dan waktu penelitian. Yang pertama tempat penelitian yang dimana penelitian ini akan dilaksanakan bertempatan di pusat rehabilitasi atau rumah sakit yang melayani pasien pasca operasi rekonstruksi ACL. Kemudian untuk waktu penelitian tersendiri berlangsung selama beberapa bulan atau sesuai dengan durasi pemulihan yang diperlukan untuk menjalankan seluruh program rehabilitasi pasca operasi ACL. Oke, boleh di next. Adapun dua jenis variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel independen. Variabel independen tersedia ini yaitu latihan fisik yang terstruktur, yang dimana variabel ini merupakan intervensi atau perlakuan yang diberikan kepada subjek penelitian, yaitu program latihan fisik yang dirancang secara sistematis untuk membantu pemulihan sendi lutut. Nah, latihan ini tuh mencakup beberapa jenis, yaitu seperti yang tadi telah disebutkan, ada SLR, heel slide, ankle pumping, bridging, serta latihan otot quadricep dan hamstring. Kemudian ada variabel dependennya, yaitu pemulihan fungsi sendi lutut, yang dimana variabel ini adalah hasil atau dampak yang diukur dalam penelitian. Pemulihan fungsi sendi lutut ini mencakup peningkatan ROM, kekuatan otot, fleksibilitas, dan kemampuan fungsional lutut. Kemudian hubungan antar variabel ini itu yang dimana latihan fisik terstruktur mempengaruhi pemulihan fungsi sendi lutut. Boleh di next. Jenis data penelitian. Jenis data penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diukur secara objektif untuk mengevaluasi efektivitas latihan fisik terhadap pemulihan fungsi sendi lutut. Nah, data ini dapat mencakup yang pertama pengukuran ROM sebelum dan sesudah menjalani latihan fisik. Yang kedua kekuatan otot yang diukur dengan dinamometer atau metode lain. Dan yang terakhir itu skor nyeri yang menggunakan skala nyeri terstandar seperti visual analog scale. Oke, boleh di next. Kemudian ada populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini, yang pertama populasinya pasien yang telah menjalani operasi rekonstruksi ACL. Untuk populasi targetnya, pasien dengan cedera ACL yang telah menjalani operasi dan sedang menjalani rehabilitasi dengan latihan fisik selama 6 bulan terakhir. Kemudian untuk populasi terjangkaunya, yaitu pasien yang menjalani
rehabilitasi pasca operasi ACL di beberapa rumah sakit atau klinik rehabilitasi Jakarta yang dapat dihubungi dan diobservasi oleh peneliti. Untuk sampel penelitiannya yaitu 10 pasien yang telah menjalani operasi ACL dan mengikuti program latihan fisik di rumah sakit atau klinik selama 6 bulan terakhir. Oke, boleh di next. Kemudian adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, yang dimana kriteria inklusi ini mencakup pasien yang telah menjalani operasi ACL dan memasuki fase rehabilitasi. Yang kedua, pasien yang bersedia dan mampu berpartisipasi dalam program latihan fisik. Dan yang terakhir itu pasien dalam kondisi kesehatan yang stabil dan tidak memiliki komplikasi lain. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, yang pertama, pasien dengan cedera atau penyakit lain pada lutut yang dapat mengganggu rehabilitasi. Yang kedua, pasien yang tidak patuh terhadap protokol rehabilitasi. Dan yang terakhir itu pasien dengan kondisi medis yang membuatnya tidak mampu berpartisipasi dalam program latihan fisik. Boleh di next. Kemudian adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, teknik ini itu dalam metode ini memilih subjek yang dianggap paling cocok dan mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah disebutkan sebelumnya. Boleh di next. Oke, untuk kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara berbagai jenis latihan fisik dengan pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL. Nah, komponen kerangka konsep ini yang pertama itu latihan fisik yang terstruktur, di mana itu adalah variabel independennya. Yang telah disebutkan adalah jenis-jenis latihan fisiknya. Ada SLR, heel slide, ankle pumping, bridging, hidroterapi, quadricep, dan hamstring exercise. Nah, terus dia itu menyatu untuk ke pemulihan fungsi sendi lutut, yang dimana pemulihan fungsi sendi lutut ini variabel dependennya. Ini pemulihan fungsi sendi lutut ini itu adalah hasil akhir yang diharapkan dari program latihan fisik yang mencakup peningkatan ROM, pengurangan rasa sakit atau kekakuan, penguatan otot untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka konsep ini menjelaskan bahwa berbagai jenis latihan fisik yang terstruktur berperan penting dalam mempercepat pemulihan fungsi sendi lutut setelah operasi ACL. Dengan pendekatan yang sistematis, latihan-latihan tersebut dapat meningkatkan ROM, kekuatan otot, dan kemampuan fungsional lutut pasien. Boleh di next. Baik, terima kasih pemaparan terkait UTS metodologi terapan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.